Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan menyampaikan materi perkembangan teori atom, radioaktivitas, dan relativitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Likasari dan rekan saya Anissa Nur Intan. Baik, kita mulai. Learning Objective. Mahasiswa memahami perkembangan teori atom, radioaktivitas, dan relativitas. Indikator and assessment criteria. Analisis kontribusi dari Rutherford, Kelvin, Bragg, Boltzmann, Wien, Planck, Wycliffe, Lorentz, Einstein, Millikan, and Kaplan. Oke, selanjutnya. Courses outline. Perkembangan teori atom, radioaktivitas, dan relativitas. Kontribusi dari Rutherford, Kelvin, Bragg, Boltzmann, Wien, Planck, Wycliffe, Lorentz, Einstein, Millikan, and Kaplan. Maksudnya. References. Referensinya, kami mengambil dari Purnamasari 2012, Sejarah Perkembangan Fisika, Yogyakarta Media Press, dan Bambang Subali W. 1986, Fisika Atom Modul UT, Jakarta Karunika UT. Dan jurnal yang kami ambil yaitu dari David J. Comey Allowes 1979, Introduction to Radioactive New York, dan Anugraha R 1977, Teori Relativitas Umum Einstein dan Penerapan pada Model Standar Alam Semesta pada Keadaan Awal, Sekarang, Masa Depan, Skripsi Fakultas MIPA UGM Yogyakarta. Reminder, kami mengambil dari Al-Ma'arij ayat 4. Artinya, malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Perkembangan teori atom. Perkembangan ini dimulai sejak para ahli filsafat Yunani bernama Demokritus 460 sampai 370 sebelum Masehi. Ia merumuskan gagasan bahwa zat dapat dibagi atas bagian-bagian yang lebih kecil sampai mencapai satu bagian yang lebih kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian zat yang tidak dapat dibagi lagi ini disebut atom, yang berasal dari kata Yunani atomos, yang artinya tak dapat dibagi lagi. Konsepsi tentang atom yang ditemukan oleh Demokritus ini berdasarkan dari pemikiran, bukan berdasarkan hasil eksperimen. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Leucippus, salah satu murid Demokritus, dan sampai saat ini masih diakui kebenarannya. Leucippus berkesimpulan bahwa atom semesta ini hanya terdiri dari ruangan yang berisi atom-atom saja.
Pada abad 18, para ilmuwan mulai percaya karena konsep ini mempunyai relevansi dengan proses fisika dan proses kimia yang mulai berkembang. Gagasan tentang atom dan bagian-bagian terkecil pada zat yang dipelajari lagi. Next, perkembangan teori atom selanjutnya pada tahun 1802 dari John Dalton telah melakukan percobaan yang menunjukkan pertumbuhan pengertian tentang atom yang mencoba menerangkan reaksi-reaksi kimia antara zat-zat. Namun teori atom Dalton hanya cocok dengan percobaan yang dilakukan pada saat itu, karena hasil eksperimennya menunjukkan atom masih terbagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, seperti proton, neutron, dan elektron. Inti atom suatu unsur dapat berubah menjadi inti atom unsur lain. Penemuan elektron pada tahun 1879 dan kenyataannya bahwa atom dalam keadaan normal tidak bermuatan. Pendapat ini ditemukan oleh Thomson sebagai dasar teori atom yang menyatakan bahwa sebuah atom mempunyai muatan-muatan listrik positif yang tersebar merata di seluruh bagian atom, di mana muatan positif atom sama dengan muatan negatif dari elektronnya sehingga atom menjadi netral. Model atom dari Thomson dikoreksi oleh teori atom Rutherford dengan eksperimen hamburan partikel alfa oleh lapisan tipis logam. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang terletak di pusat atom, terdiri dari proton, neutron, dan elektron berputar mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Definisi atom sendiri yaitu atom adalah partikel terkecil dari sebuah materi dan atom tidak dapat dibagi atau dipecah menjadi lebih kecil lagi. Dan atom memiliki subatom yang tersusun dari 3 partikel dasar yaitu proton, elektron, dan neutron. Next. Kontribusi dari Rutherford. Eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford untuk membuktikan kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Thomson, hasil percobaan tersebut mendorong Rutherford untuk menyusun model atom baru. Menurut Rutherford, muatan listrik positif dan bagian dasar massa sebuah atom akan berkumpul pada satu titik di tengah-tengah atom yang disebut dengan inti atom. Model atom Rutherford dapat diterima pada saat itu karena dapat mencapai suatu rumus yang menggambarkan hubungan partikel alfa oleh selaput inti berdasarkan model tersebut yang cocok dengan hasil eksperimennya. Dari kontribusi Rutherford ada kelemahannya, yaitu elektron yang mengelilingi inti atom akan memancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik sehingga lintasannya merupakan bentuk spiral yang mendekati inti atom dan akhirnya jatuh pada dirinya. Next. Perkembangan teori radioaktivitas. Radioaktivitas pertama kali ditemukan pada tahun 1969 oleh ilmuwan Prancis Henri Bricoule ketika sedang bekerja dengan material fosforen. Material semacam ini akan berpendar di tempat gelap setelah sebelumnya mendapatkan paparan cahaya, dan dia berpikir pendaran yang dihasilkan tabung kode
oleh sinar X mungkin berhubungan dengan fosforensi, karenanya ia membungkus sebuah planet foto dengan kertas hitam dan menempatkan beragam materi fosforen di atasnya. Semuanya tidak menunjukkan hasil sampai ketika ia menambahkan atau menggunakan garam uranium. Nah, terjadilah bintik hitam pekat pada planet foto ketika ia menggunakan garam uranium tersebut. Nah, kemudian ia menjelaskan bintik hitam pada plat bukan terjadi karena peristiwa fosforensi. Pada saat percobaan, material dijaga pada tempat yang gelap, juga garam uranium non-fosforen, uranium non-fosforen, dan bahkan uranium netal dapat juga menimbulkan efek bintik hitam pada plat. Kontribusi dari Kelvin. Dengan nama lengkap William Thomson Baron Kelvin. Kelvin adalah seorang fisikawan dan matematikawan Britania 1824 sampai 1907. Ia lahir dengan nama William Thomson di Belfast. Kelvin adalah orang pertama yang menyusun skala mutlak dari suhu. Kontribusinya untuk sains termasuk peran utama dalam mengembangkan hukum kedua termodinamika. Skala suhu mutlak diukur dalam Kelvin. Teori dinamis panas, analisis materi, listrik, dan magnet termasuk ide dasar dari elektromagnetik, cahaya umur bumi secara geofisika, dan pekerjaan dasar dalam hidrodinamika. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Anissa. Kepada Anissa. Baik, selanjutnya yaitu kontribusi William Lawrence Bragg tahun 1890 sampai 1971. Ia adalah fisikawan dan kimiawan Inggris. Ia menerima penghargaan Nobel pada tahun 1915 bersama ayahnya. William H. Bragg menggunakan spektrometer sinar X dari spektrum sinar X, difraksi sinar X, dan struktur kristal. Pada tahun 1912, Max Theodor Felix Volau melaporkan difraksi sinar X dengan sebuah kristal atau sehingga ia menerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1914. Bersama ayahnya mulai menjelajahi fenomena difraksi sinar X. Setelah Perang Dunia I, Bragg mulai meneruskan kerja mereka pada kristalografi sinar X dan membangun program untuk mahasiswa doktoral dan pasca doktoral. Next. Kontribusi Ludwig Boltzmann. Ludwig Eduard Boltzmann, 20 Februari 1844, 5 September sampai 5 September 1906, ialah fisikawan Austria yang berkontribusi pada teori kinetik gas pada tahun 1844 sampai 1906. Boltzmann mengembangkan teori kinetik gas seperti pula James Clerk Maxwell. Tetapi hal itu dikerjakannya tanpa saling tahu. Ia berhasil menegakkan dasar yang kuat untuk mekanika statistik. Salah satu hasil yang diraihnya ialah penafsiran hukum dua termodinamika yang dinyatakan dengan keteraturan dan kerambangan. Boltzmann merupakan ahli dalam teori atomik materi, suatu bidang yang masih banyak pertentangan ilmuwan abad ke-19, dan perdebatan dengan orang yang bertentangan telah membuat perasaannya tertekan, meski sebenarnya banyak dukungan yang diberikan kerabat kerjanya. Next. Kontribusi Wilhelm Wien, tahun 1893 sampai 1928. Wilhelm Wien
adalah fisikawan berkebangsaan Jerman yang memenangkan penghargaan Nobel di bidang fisika pada tahun 1911. Wien berhasil mencetuskan hukum perpindahan di tahun 1893 yang menyatakan perubahan panjang gelombang dengan suhu. 1 tahun kemudian, Wien telah menerbitkan sebuah makalah tentang suhu dan entropi radiasi. Kemudian di tahun 1896, Wien mencatat prestasi dengan mencetuskan rumus Wien untuk radiasi benda hitam. Akan tetapi rumus Wien hanya berlaku untuk gelombang pendek. Pada tahun 1900, Wien memperkenalkan dasar elektromagnetik mekanik. Pada tahun 1911, untuk penemuannya mengenai hukum yang mengatur radiasi panas, Wilhelm Wien menemukan suatu hubungan empirik sederhana antara panjang gelombang yang dipancarkan untuk as maksimum sebuah benda dengan suhu mutlak T. Next. Perkembangan teori relativitas. Teori relativitas atau Theory of Relativity digaungkan pertama kali 103 tahun lalu, tepatnya pada 1916, kemudian menjadi gagasan yang paling revolusioner dalam sejarah dan menjadi lompatan besar atas hukum gravitasi yang sebelumnya digagas oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Einstein percaya bahwa ruang dan waktu tidaklah ajak, melainkan merupakan fenomena yang fleksibel, relatif, dan dinamis seperti proses alam semesta lainnya. Next. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi 2 jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Next. Max Carl Ernst Ludwig Planck adalah seorang fisikawan teoretis Jerman yang dianggap sebagai penemu teori kuantum. Ia memenangkan hadiah Nobel dalam fisika pada tahun 1918. Pada 1899, dia menemukan sebuah konstanta dasar yang dinamakan konstanta Planck dan sebagai contoh digunakan untuk menghitung energi foton. Juga pada tahun ini, dia menjelaskan unit Planck yang merupakan unit pengukuran berdasarkan konstanta fisika dasar. 1 tahun kemudian, dia menemukan hukum radiasi panas yang dinamakan hukum radiasi badan hitam Planck. Hukum ini menjadi dasar teori kuantum yang muncul 10 tahun kemudian dalam kerjasamanya dengan Albert Einstein dan Niels Bohr. Next. Kontribusi Albert Einstein. Albert Einstein adalah fisikawan teoretis kelahiran Jerman. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas. Pada tahun 1922, ia dianugerahi Nobel Fisika 1921 atas jasanya terhadap fisika teoretis dan terutama karena penemuan hukum efek fotolistrik. Tetapi ia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Ilmuwan terbesar abad ke-20, ulama tidak ada bandingannya sepanjang masa. Teori relativitas adalah 2 teori yang saling terkait satu sama lain, yaitu teori khusus relativitas yang ia rumuskan pada tahun 1905 dan teori umum relativitas yang ia rumuskan pada tahun 1915, yang lebih dikenal dengan hukum gravitasi Einstein. Next. Kontribusi William Rayleigh. John William Stutz, 3 Baron Rayleigh, November 1842 sampai 30 Juni 1919, merupakan fisikawan Inggris yang menurunkan sebuah persamaan untuk menghitung variasi sebaran cahaya dengan panjang gelombang. Ia juga mengembangkan sebuah persamaan yang menggambarkan penyebaran panjang gelombang pada radiasi badan hitam, namun hanya diterapkan pada panjang gelombang yang panjang. Rayleigh menyatat bahwa nitrogen di udara lebih padat daripada yang diperoleh dari mineral. Pada tahun 1904, Rayleigh dianugerahkan penghargaan Nobel. Next. Kontribusi Hendrik Antoon Lorentz tahun 1893 sampai 1928.
Lorentz ialah seorang fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel Domu Fisika bersama dengan Peter Zeeman pada 1902. Dilahirkan di Arnhem, Belanda, ia belajar di Universitas Leiden. Lorentz meneruskan pekerjaannya untuk menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Ia juga mengemukakan bahwa pemancaran cahaya oleh atom dan berbagai gejala optik dapat dirunut ke gerak dan interaksi energi atom. Hal tersebut membenarkan pekerjaan Lorentz, sehingga mereka berdua dianugerahi hadiah Nobel pada 1902. Next. Kontribusi Millikan. Robert A. Millikan ialah seorang fisikawan asal Amerika yang peroleh hadiah Nobel untuk fisika pada tahun 1923 karena penemuannya tentang ukuran dari muatan listrik dasar dan untuk karyanya pada efek fotolistrik. Robert Andrew Millikan adalah seorang pandai sinar kosmik, elektron dan ion yang terenergi tinggi yang menabrak atmosfer bumi. Ia juga membuat penentuan fotolistrik langsung pertama dari konstanta Planck. Dari studinya tentang gerakan Brown dalam gas mengakhiri semua penentangan terhadap teori atom dan kinetik materi. Ia juga menemukan spektroskopi, percikan panas dari unsur-unsur yang menjelajahi wilayah spektrum antara ultraviolet dan radiasi X, sehingga memperluas spektrum ultraviolet ke bawah jauh melampaui batas yang diketahui saat itu. Dan ia juga penemuan hukum gerak partikel yang jatuh ke bumi setelah memasuki atmosfer bumi. Bersama dengan penyelidikannya yang lain tentang fenomena listrik, akhirnya membawanya ke studi signifikan tentang radiasi kosmik. Next. Kontribusi Compton. Arthur Holly Compton ialah fisikawan Amerika Serikat yang menerima penghargaan Nobel dalam fisika atas sumbangannya dalam penemuan sebuah efek yang dinamai menurut namanya efek Compton. Saat bekerja di Universitas Washington, ia juga menemukan bahwa panjang gelombang sinar X bertambah jika mengalami hamburan. Dan pada 1923, ia bisa menerangkannya menurut teori kuantum cahaya. Next. Exercise. Dalam perkembangan teori atom, Rutherford, apa kelebihan yang dimiliki dalam konsep tersebut, dan kontribusi siapa saja yang disumbangkan oleh Albert Einstein dalam ilmu sains. Next. Penyelesaiannya, kelebihan dari teori atom Rutherford yaitu menemukan inti atom atau nukleus dari eksperimennya, menemukan atom merupakan inti atau terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron dan bermuatan negatif, menggambarkan gerak elektron di sekitar inti atom, dan Einstein telah memberikan kontribusi besar pada dunia ilmiah, termasuk ke teori relativitas, pendirian kosmologi relativistik, prediksi defleksi cahaya oleh gravitasi, teori kuantum gerak atom dalam padatan, konsep energi titik nol, dan teori kuantum gas monotomik. Conclusion, perkembangan ini dimulai sejak para ahli filsafat Yunani bernama Demokritus 460-370 sebelum Masehi merumuskan gagasan bahwa zat dapat dibagi atas bagian-bagian yang lebih kecil sampai mencapai satu bagian yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Tahun 1802, John Dalton telah melakukan percobaan guna menunjang pertumbuhan pengertian tentang atom. Tahun 1897, Thomson melakukan percobaan tentang atom namun dikritik Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan negatif. Radioaktif pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh ilmuwan Prancis Henri Becquerel. Becquerel telah menemukan suatu gejala baru disebut radioaktivitas. Penemuan tersebut bermula ketika tanpa sengaja dia melihat kilauan sinar yang keluar dari tabung sinar katode. Di tempat terjadinya tabrakan antara sinar katode atau elektron dengan dinding tabung sinar katode,
Sinar X yang dipancarkan terdiri atas dua tipe, yaitu sinar X dengan panjang gelombang yang merupakan spektrum, seperti sinar tampak, dan sinar X dengan panjang gelombang tertentu. Yang ketiga yaitu teori relativitas, digaungkan pertama kali 103 tahun lalu, tepatnya pada 1916, Albert Einstein meraih hadiah Nobel pada 1921 setelah teori relativitas diperkenalkan secara luas. Einstein menjadi sosok yang dikenal seluruh dunia. Ia juga turut berkontribusi bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. His word, pendidikan bukanlah pembelajaran fakta, tetapi pelatihan pikiran untuk berpikir, dari Albert Einstein. Thank you, saya kembalikan ke Reja. Oke, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami dengan teman-teman. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, segera bertanya 3 orang. Tarisa di absen ya. Ini 19 orang yang hadir. So next meeting 10. Oke, silahkan. Ayo, ini tentang atom, teori atom yang sangat fenomenal. Ada dari Dalton, ada dari J.J. Thomson, ada Niels Bohr, yang pasti punya kekurangan ya. Dalam sejarah, mereka sama-sama berteman. Mereka mengadakan konferensi di Jerman sekitar tahun 1800-an. Konferensi itu sangat fenomenal sekali, termasuk atom, efek fotolisis itu ada hubungannya untuk perkembangan teori kuantum. Kalau kita mau dibilang, teori kuantum itu sangat luar biasa, terutama di teori atom. Mungkin kalau kita tidak ada atom, kita tidak bisa menikmati hal segala apapun, termasuk perkembangan ilmu Tesla. Itu dari teori atom. Nah, di sini, untuk kelompok 9, coba lebih detail lagi proses penemuan teori atomnya. Gitu. Bagaimana sih bisa para penemu-penemu itu mengungkapkan masing-masing teori-teori atomnya, terus bagaimana sih latar belakang kehidupannya, sehingga mereka bisa mengadakan konferensi gitu. Ya, oke, silakan Hendy. Ayo dipercepat, biar satu kelompok lagi.
Baik, izin masuk, izin bertanya kepada kelompok 9. Saya ingin bertanya nih, apakah kelebihan dari teori atom Rutherford dan apakah perbedaan antara teori atom Rutherford dengan teori atom Dalton? Terima kasih. Maaf Ibu, apakah boleh dijawab langsung? Boleh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hendy. Kelebihan dari teori atom Rutherford dan Dalton. Kelebihan dari teori Dalton yaitu yang pertama, eksperimennya berhasil menemukan inti atom atau nukleus yang terdiri dari proton dan neutron. Model atom dari Rutherford berhasil menggambarkan arah gerak elektron bermuatan negatif di sekeliling inti atom. Dan dia juga menemukan jari-jari atom dan inti atom. Inti atom dari Rutherford itu sangat kecil dan elektron yang ringan namun berkonsentrasi pada hampers keseluruhan massa atom dan lebih mudah dimengerti khususnya dalam pengembangan struktur atom yang rumit. Dan dari teori Dalton itu memiliki kelebihan bentuk model atom yang mungkin membuat para ilmuwan memiliki potensi dan kesempatan untuk melakukan penggambaran terhadap teori atom.